Apa itu ISO 27001 dan seberapa penting untuk proses bisnis KSO SCSI? ISO 27001 ini merupakan standar internasional atau lebih dikenal Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISO 27001 ini sangat penting. Kita selalu mengelola data dari importir yang tentunya sangat bersifat sensitif. ISO 27001 ini kita dituntut untuk bagaimana menjaga data tersebut tetap aman dengan cara dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. KSO itu sudah tersertifikasi ISO 27001-2013 dan baru-baru ini melakukan pembaruan ke versi 2022. Dan bagaimana proses pembaruannya? Latar belakang dari kita mengupgrade ISO 27001 versi 2013 ke versi 2022. Dunia digitalisasi sangat rentan terhadap serangan-serangan cyber. Serangan-serangan yang paling menakutkan misalnya ransomware. Hal-hal seperti ini belum diakomodir dalam ISO 27001 versi 2013. Berbeda dengan di 2022, di sini sudah ada aturan tentang yang mengarah kepada ransomware. Berikutnya adalah di tanggal 31 Oktober 2025, versi 2013 ini berakhir. Mau tidak mau, kita harus beralih ke versi 2022. Halo Sobat SCSI, kembali lagi di Stisi Talk. Perkenalkan, nama saya Denis. Hari ini kita kedatangan narasumber yang kredibel di bidangnya, yang sesuai juga dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu keamanan informasi ISO 27001. Selamat datang Pak Rustam Effendi. Terima kasih Mas Denis. Halo. Halo Sobat KSO SCISI. Oke Pak Rustam, bisa dijelaskan nggak apa itu ISO 27001 dan seberapa penting ISO tersebut untuk proses bisnis KSO SCSI? Ya Mas Denis. ISO 27001 ini merupakan standar internasional yang digunakan dalam Information Security Management System atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesianya Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berfokus kepada bagaimana sebuah perusahaan bisa menjaga kerahasiaan, integritas informasi, dan ketersediaan informasi. Dan ini bukan hanya dalam teknologi, namun juga harus diterapkan dalam kebijakan dan perilaku karyawan sehari-hari. Nah, ISO 27001 ini sangat penting bagi KSO. Kenapa? Karena di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, kita selalu mengelola data dari importir yang tentunya sangat bersifat sensitif. Nah, untuk penerapan ISO 27001 ini, kita dituntut untuk bagaimana menjaga data tersebut tetap aman dengan cara dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Mas Denis. Oke, berarti ISO 27001 itu sangat penting ya Pak untuk keberlangsungan bisnis KSO SCSI sendiri ya Pak. Nah, sebelumnya KSO itu sudah tersertifikasi ISO 27001-2013 dan baru-baru ini melakukan pembaruan ke versi 2022. Apa sih Pak faktor yang mempengaruhi KSO untuk melakukan pembaruan tersebut dan bagaimana proses pembaruannya? Baik Mas Denis. Latar belakang dari kita mengupgrade ISO 27001 versi 2013 ke versi 2022. Ada 3 hal utama yang melatar belakanginya. Yaitu satu, sebagaimana kita ketahui saat ini dunia digitalisasi sangat rentan terhadap serangan-serangan cyber. Bahkan kita sudah sering mendengar serangan-serangan yang paling menakutkan misalnya ransomware. Nah, hal-hal seperti ini belum diakomodir dalam ISO 27001 versi 2013. Ya. Berbeda dengan di 2022, di sini sudah ada aturan tentang bagaimana bekerja secara remote, bagaimana pengaturan cloud, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada ransomware.
Latar belakang berikutnya adalah di tanggal 31 Oktober 2025, versi 2013 ini berakhir. Mau tidak mau, kita harus beralih ke versi 2022. Karena di versi 2022 sudah mengakomodir beberapa hal yang belum diakomodir di versi 2013. Demikian Mas Denis yang melatar belakanginya. Oh, berarti ada beberapa faktor tertentu ya Pak ya, klausa-klausa yang tidak ada di versi 2013 yang di-upgrade ke 2022 yang akan mempengaruhi bisnis KSO sendiri ya Pak ya? Ya, betul sekali Mas Denis. Nah, selanjutnya, apa makna pencapaian sertifikasi ISO 27001-2022 bagi KSO SCISI secara organisasi maupun reputasi perusahaan di mata mitra dan regulator? Ya Mas Denis, kita harus punya satu pemahaman bahwa sertifikasi ini bukan hanya selembar kertas dalam bentuk sertifikat. Kita harus memahami bahwa bagaimana menerapkan ISO 27001 ini dalam pola kerja kita sehari-hari. Ini yang perlu kita pahami bersama. Sedangkan di dalam pandangan mitra bisnis kita, stakeholder maupun importir, ini tentunya meningkatkan kepercayaan mereka. Kita jadi punya nilai jual ketika kita sudah menerapkan ISO 27001. Demikian Mas Denis. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya nih KSO kan sudah tersertifikasi ISO 27001-2022. Apa sih Pak perubahan utama yang sebelumnya tidak ada di versi 2013, tapi ada di versi 2022? Ya, di PC 2013 kita mengenal adanya 114 kontrol aneks A gitu ya. Sedangkan di versi 2022 itu adanya 93 kontrol. Ini perbedaan yang paling utama. Tapi bukan berarti klausulnya berkurang. Sebenarnya ini diatur menjadi beberapa kategori. Sehingga penomoran atau jumlah dari kontrol tersebut seolah-olah berkurang. Padahal sebenarnya ada penambahan di situ. Kalau di 2013 kita tidak mengenal yang namanya trade intelligence misalnya. Atau kita tidak juga mengenal cloud services. Nah, di 2022 hal-hal tersebut ditambahkan. Ada lagi data masking. Memang hal-hal seperti ini baru dikenal setelah tahun 2013. Makanya di 2022 ini kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan situasi keamanan informasi terkini. Makanya di versi 2022 insya Allah itu sudah menjadi kontrol-kontrol yang diatur dan diupdate secara berkelanjutan. Demikian Mas Denis. Oke, berarti cukup banyak ya Pak perubahan yang signifikan dari versi 2013 ke 2022. Nah, selanjutnya untuk implementasi ISO tersebut di internal KSO sendiri. Bagaimana penyesuaian diri dengan perusahaan baik dalam kebijakan, proses maupun implementasi teknologi keamanan informasi di KSO SCISI sendiri? Ya Mas Denis. Kami mulai dari revisi kebijakan, kemudian kita revisi SOP-SOP yang diperlukan, kemudian memperbaharui analisa risiko, dan memastikan semua kontrol baik teknis maupun administratif sesuai. Selain itu, kami juga memperkuat infrastruktur monitoring dan proteksi data supaya selaras dengan kondisi terbaru. Oke, Pak Rustam. Seperti apa sih Pak langkah-langkah konkret yang dilakukan KSOSCISI untuk memastikan seluruh unit kerja termasuk subbagian operasional dan teknis dalam menerapkan standar ISO 27001-2022 secara konsisten? Pertama, pimpinan membentuk tim inti SMKI yang melibatkan semua bagian di KSO. Tidak hanya bagian IT. Di sini kita melibatkan
bagian operasional, bagian SDM dan umum, kemudian SKPP, dan manajemen itu sendiri. Demikian Mas Denis. Nah, bagaimana sih Pak peran pimpinan, tim IT, dan unit operasional dalam membangun budaya keamanan informasi di lingkungan internal KSO SCSI? Ya Mas Denis, kuncinya adalah di komitmen pimpinan. Karena kalau pimpinan sudah bertekad untuk menerapkan SMKI ini, atau kita sebut ISO 27001, tentunya yang di bawah akan ngikut. Itu peran pimpinan. Ya, memberikan contoh dalam penerapan SMKI dengan mengeluarkan kebijakan SMKI ya, yang selalu kita perbaharui. Sedangkan peran IT yang menjadi ujung tombak dalam hal teknis juga ikut menjadikan SMKI menjadi budaya kerja. Itu difokus untuk teman-teman di bagian IT. Dan di bagian operasional, mereka ikut berperan juga dalam menjaga keamanan informasi. Misalnya yang paling konkret adalah kita berkomitmen untuk menerapkan sistem password, menjaga kerahasiaan password. Ini yang paling istilahnya paling inti ya. Dan paling gampang diterapkan oleh teman-teman. Karena password ini merupakan kunci masuk dari sebuah sistem yang mereka pegang. Mulai dari login ke komputer, email, ataupun masuk ke aplikasi web. Sehingga peran semua terlibat dalam menjaga sistem manajemen keamanan informasi ini. Begitu juga dengan bagian umum dan SDM. Kita menerapkan bagaimana SDM itu melakukan screening terhadap calon pegawai. Ini mulai dari KSO merekrut pegawai, kita udah terapkan ISO 27001, ada prosedurnya di SDM. Kemudian mereka masuk menjadi pegawai, kemudian mereka entah itu di bagian supporting ataupun operasional, mereka kita ajak, kita selalu sosialisasikan untuk ikut menjaga dan menerapkan aturan-aturan yang diterapkan dalam KSO, dalam SMKI. Demikian Mas Denis. Nah, ada nggak sih Pak di internal KSO sendiri itu pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran atau awareness seluruh karyawan terhadap pentingnya perlindungan data? Ya, ada dong Mas Denis. Kita dimulai dari rekrutmen pegawai. Setiap pegawai baru yang masuk, kita selalu berikan induction IT dan sosialisasi terkait SMKI. Kemudian untuk seluruh karyawan, kita secara rutin melakukan sosialisasi ya. Termasuk sosialisasi yang baru-baru ini kita laksanakan adalah sosialisasi ISO 27001 versi 2022. Kemudian kita juga punya e-learning melalui training center. Di situ kita selalu memberikan update ya tentang keamanan informasi yang terkait dengan dunia digitalisasi di dunia saat ini. Kemudian kita berikan juga awareness dalam bentuk standing banner. Mungkin teman-teman lihat di beberapa bagian itu ada standing banner yang memang sengaja dicetak ya untuk membuat semua pegawai aware terhadap dunia sistem informasi, khususnya tentang keamanan informasi. Sehingga kita inginnya semua karyawan menganggap bahwa urusan keamanan informasi ini bukan hanya urusan bagian IT saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu Mas Denis. Oke. Bagaimana sih Pak sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan standar keamanan informasi tetap terjaga dan terus ditingkatkan di dalam KSO SCSI sendiri? Ya, kita punya pengawasan yang berkelanjutan. Kita punya audit internal. Kita lakukan juga manajemen review. Termasuk di bagian IT, secara berkesinambungan kita melakukan pengembangan dalam perangkat keras,
perangkat-perangkat data center, termasuk juga pengembangan dalam perangkat lunak, aplikasi dan program. Selain itu, kita juga melaksanakan ada yang disebut dalam istilah IT penetration testing, yaitu setiap aplikasi yang akan kita launching kepada publik atau di internal, kita lakukan pengujian dari pihak independen di luar. Nah, dari pengujian-pengujian itu kita bisa menemukan di mana titik lemah aplikasi yang akan kita launching. Dan langsung kita lakukan perbaikan. Lain daripada itu, kita juga secara rutin melakukan revisi-revisi terhadap SOP, terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di kita. Sehingga kita inginnya itu terus berkembang secara simultan dan berkelanjutan tanpa henti. Berarti sudah cukup banyak ya Pak ya yang dilakukan KSO sendiri dalam sistem pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap standar keamanan informasi yang digunakan di internal sendiri ya Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar KSO SCISI dari transisi yang sebelumnya ISO 27001 versi 2013 ke versi 2022? Ya, Mas Denis. Sebenarnya banyak juga tantangannya. Tapi kalau mau disebut tantangan terbesar, terus terang saja adalah merubah mindset, ya, mindset pegawai supaya kita satu persepsi. Ini agak sulit. Bagaimana membuat semua karyawan berpikiran sama seperti kita sehingga mereka konsen juga terhadap keamanan informasi. Nah, ini tantangan terberatnya. Dan untuk menghandle tantangan terberat itu, kita juga sudah melakukan beberapa trik-trik. Ya, seperti tadi, sosialisasi dan awareness. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam ISO 27001, ini kan ada 3 komponen penting. Ada orangnya, ada teknologinya, dan ada juga prosedurnya. 3 komponen ini saling melengkapi. Satu di antara 3 ini tidak ada, SMKI tidak ada gunanya. Jadi 3 komponen ini adalah menjadi 3 komponen utama yang membentuk, yang bisa menjaga SMKI ini berjalan dengan baik. Tantangan berikutnya terkait teknologi tadi, tentunya biaya. Ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa teknologi informasi saat ini, kalau kita mau bicara perangkat sistemnya, memang tidak murah. Ya. Jadi, walaupun terus terang saja ya, biaya tinggi dalam pengadaan perangkat keras atau perangkat lunak yang menjaga supaya SMKI ini berjalan dengan baik, di KSO itu tidak terlalu mahal sebenarnya. Kalau mau dibanding dengan sistem-sistem yang ada di luar gitu ya. Insya Allah murah meriah gitu ya. Tapi tetap ini perlu dukungan. Ya. Tantangan yang bisa menjadi bukan kendala ya ketika manajemen memberikan support ya untuk menghandle atau menyetujui anggaran-anggaran IT yang kita sampaikan dan tentunya untuk membantu penerapan SMKI. Orangnya, teknologi, dan prosedur. Kalau prosedur mungkin ya kita hanya butuh konsultan seperti misalnya saat melaksanakan internal audit atau melakukan sertifikasi tahunan ya. Kita butuh sertifikasi dari lembaga independen di luar. Ini juga menyangkut biaya. Mungkin itu Mas Denis, tantangan-tantangan yang ada. Oke, kita masuk ke perlindungan data pelanggan. Mengingat nih Pak, KSO SCISI itu kan banyak mengelola data-data pelanggan dan dokumen-dokumen impor yang bersifat sensitif. Bagaimana sih Pak sertifikasi ISO 27001-2022 itu memperkuat sistem pengamanan data tersebut? Ya Mas Denis, standar ini memastikan setiap data diperlakukan sesuai dengan tingkat risikonya. Mulai dari bagaimana data diterima dari importir,
kemudian data tersebut dikelola oleh sistem di data center kita, bagaimana sistem penyimpanan informasi, hak aksesnya, sampai penghapusan data. Semua punya kontrol yang ada di KSO dan sesuai dengan SOP yang sudah kita buat bersama. Oke, berarti sudah sangat aman nih Pak ya untuk data-data yang ada di KSO sendiri. Ya, Mas Denis. Nah, selanjutnya, apa saja mekanisme atau kebijakan yang diterapkan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pelanggan? Ya, di sini kami menerapkan role-based access control. Jadi setiap orang luar yang mau mengakses data kita di website kita, itu ada rule tersendiri ya. Kita terapkan enkripsi data supaya siapapun dari luar mau masuk ke sistem kita harus misalnya melalui login ya. Dan itu pun dilakukan seperti yang saya sampaikan di awal, ada penetration testingnya sehingga sudah dijamin bahwa semua user dari luar mau mengakses data kita adalah aman. Selain itu kita juga menerapkan enkripsi data dan backup sistem secara rutin ya. Selain itu kita juga punya sistem monitoring aktivitas. Jadi akses apapun dari luar, kita punya lognya, kita punya sistemnya. Sehingga bisa kita gunakan untuk melakukan forensik ketika terjadi apa-apa. Selain dari itu, KSO mempunyai backup sistem yang sangat bagus ya dan berlapis. Ya. Kita bukan hanya membackup data ke media backup, misalnya seperti TIP, external hard disk, kita juga melakukan penyimpanan data di SDB, Security Deposit Box di sebuah bank di Jakarta. Tidak hanya itu, kita juga kita memiliki KSO ya, udah berapa tahun, kita memiliki DRC, Disaster Recovery Center, di sebuah wilayah yang memang sudah diakui bahwa wilayah tersebut aman untuk ada DRC. Ya. Salah satunya daerah yang sangat rawan gempa, itu salah satu syarat suatu wilayah disebut bagus untuk DRC. Data kita setiap hari, bahkan secara real time, tersinkronisasi data center ke DRC. Sehingga ketika terjadi apa-apa terhadap sistem kita, jangankan hanya media backup tadi yang tidak ada atau rusak gitu ya, kita bisa restore. Data center kita korup misalnya, atau naudzubillah misalnya gedung ini ambruk, sistem KSO tetap berjalan, tetap aman dan terjamin proses bisnis tetap berjalan. Begitu Mas Denis. Oke. Nah, di KSO SCISI sendiri itu ada nggak sih Pak inovasi baru seperti peningkatan infrastruktur digital atau penggunaan enkripsi atau data protection tools untuk menyesuaikan dengan standar ISO terbaru? Ya, ada Mas Denis. Saat ini kita sudah menerapkan sebuah tools untuk menentukan bagaimana sebuah sistem itu berjalan dengan baik dan benar. Selain itu kita juga punya tools ya. Bagaimana semua akses, semua event yang terjadi di dalam jaringan komputer di KSO atau di data center itu tersimpan secara rapi di dalam sebuah sistem log. Dulu kita mungkin ada tapi tidak serius sekarang. Karena saat ini ISO 27001 versi 2022 kita ada yang namanya misalnya data masking. Kalau dulu mungkin nggak dibahas itu ya. Tapi sekarang kita terapkan dan lebih bagus lagi. Kemudian misalnya password sekarang kita udah terapkan benar-benar kompleks ya. Tidak bisa password asal gitu ya. Ditolak kalau misalnya kita memberikan password yang asal jadi atau terlalu gampang ditebak, itu ditolak oleh sistem. Sistem yang kita miliki selain dari yang saya sebutkan tadi, memang akan kita lebih lengkapi lagi di tahun 2026. Karena ini menyangkut anggaran dan menyangkut biaya. Yaitu salah satunya contohnya DLP. Ya. DLP, Data Leak Prevention. Ya.
bagaimana kita mencegah supaya data itu tidak bocor. Data tidak bocor keluar ya. Bukan kebocoran dari luar, misalnya diserang. Bukan itu. DLP di sini adalah bagaimana kita menjaga sebuah sistem dan data supaya tidak keluar atas kelalaian pegawai. Karena terus terang saja, bisa saja pegawai tidak sengaja gitu ya, atau sengaja gitu ya, mereka membocorkan data keluar, mengirim keluar. Saat ini terus terang, kita tidak punya sistem untuk menjaga itu saat ini. Walaupun itu sudah menjadi syarat di dalam ISO 27001 versi 2023. Tapi audit terakhir bulan Agustus kemarin, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tentang DLP ini kita bisa handle. Karena memang salah satu misalnya yang terkait DLP ya, bagaimana flash disk itu tidak bisa keluar datanya. Tentunya dengan cara flash disknya sendiri tidak bisa dipakai. Oke, berarti sudah cukup banyak ya Pak ya, inovasi-inovasi yang dilakukan KSO sendiri untuk menyesuaikan transisi dari versi 2013 ke 2022. Ya, Mas Denis. Nah, sekarang untuk keunggulan kompetitif dan citra KSO SASI, sertifikasi ISO 27001 2022 tentu menjadi nilai tambah nih Pak untuk KSO sendiri. Nah, menurut Bapak, bagaimana standar ini menjadi pembeda dari KSO SASI dengan kompetitor di sektor yang sama? Ya. Enggak semua lembaga verifikasi punya sistem keamanan informasi yang bersertifikat versi terbaru ini. Walaupun kita nggak tahu ya, kompetitor kita apakah mereka sudah menerapkan versi 2022? Kalau versi 2013 mungkin sudah mungkin ya. Dan kompetitor kita kan banyak ya. Saya tahu ada satu kompetitor mereka sudah menerapkan juga ISO 27001 versi 2013. Tapi saya belum dapat update apakah sudah versi terbaru apa belum. Tapi kompetitor kita yang lain mungkin yang masih baru-baru, kemungkinan besar mereka belum menerapkan ISO 27001. Ya, karena mungkin ini juga berat bagi mereka. ISO 27001 versi 2022 itu menunjukkan bahwa kita serius. Kita serius menjaga kepercayaan pelanggan. Kita serius menjaga kepercayaan mitra stakeholder kita. Dan ini merupakan nilai tambah yang sangat besar di era digitalisasi sekarang ini. Begitu Mas Denis. Nah, bagaimana sih Pak KSO SASI memanfaatkan pencapaian ini dalam membangun kepercayaan kepada pelanggan dan mitra internasional? Ya, kami sampaikan kepada semua mitra ya. Misalnya salah satunya yang kita informasikan kepada mereka yaitu para vendor misalnya ya. Kita kirimkan email kepada mereka. Bahkan dalam bentuk sosialisasi supaya mereka juga tahu bahwa KSO SCISI sudah menerapkan ISO 27001 versi 2022. Kita informasikan kepada mereka. Kemudian kepada pihak luar misalnya importir. Mereka juga tahu melalui website kita. Kita juga berikan update ya di website kita sertifikasi yang terbaru di kita. Kita upload gitu. Artinya mereka tahu, pihak luar tahu bahwa kita punya standar keamanan yang internasional ya, yang diakui secara global. Bukan hanya yang dikenal secara nasional atau internal. Jadi kepercayaan ini ya tentunya bukan cuma janji Mas Denis. Ini adalah bukti nyata bahwa KSO diakui keamanan informasinya secara internasional. Karena sertifikasi ini diakui secara internasional. Demikian Mas Denis. Oke, nah untuk kedepannya nih Pak, bagaimana KSO SASI memastikan bahwa keamanan informasi bukan hanya kepatuhan, tapi menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari? Ya tentunya kami berharap ya
Kami berharap sekali kepada semua pegawai atau kita sebut dengan sobat SCISI, ya. Ini mereka peduli dengan SMKI ini dan menjadi kebiasaan. Kita ingin ini menjadi kebiasaan mereka, menjadi attitude di dalam bekerja, bukan sebagai kewajiban. Mulai dari hal yang paling kecil yang saya bilang tadi, menjaga password. Bagaimana teman-teman memverifikasi dokumen dengan benar, ya. Menempatkan file di dalam server misalnya dengan sesuai aturan. Mengirim email ataupun misalnya berkomunikasi dengan pihak luar sesuai dengan aturan-aturan yang udah kita terapkan dalam kebijakan sistem informasi di KSO. Ini semua bagian dari budaya kerja kita, Mas Denis. Itu harapan kita, ya. Oke, untuk kedepannya nih Pak, bagaimana KSO SCISI memastikan bahwa keamanan informasi bukan hanya sekedar kepatuhan, tapi menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari? Ya, Mas Denis. Untuk menjadikan penerapan SMKI ini menjadi kebiasaan sehari-hari, kita sangat berharap, ya. Kami sangat berharap semua pegawai KSO SCISI menjadikan SMKI ini sebuah kebiasaan, ya. Penerapan keamanan informasi menjadi kebiasaan, bukan kewajiban apalagi beban, ya. Mulai dari hal-hal yang paling sepele, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, misalnya menjaga password, menjaga layar komputernya terjaga keamanannya. Artinya ketika dia tidak ada, ya jangan dibiarkan menyala tanpa screensaver gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman operasional dalam melakukan verifikasi dokumen. Kemudian bagaimana teman-teman semua komit untuk sama-sama menjaga kerahasiaan data, ya. Tidak membocorkan keluar. Nah, itu semua bagian dari budaya kerja kita. Itu harapannya. Demikian, Mas Denis. Oke, yang terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak terhadap masa depan tata kelola keamanan informasi di KSO SCISI serta dampaknya bagi pelayanan publik dan kepuasan pelanggan? Ya, harapannya sistem yang sudah ada terus dibangun dan bisa dikembangkan seiring dengan teknologi baru. Dan bisa juga mendukung pelayanan yang lebih cepat, aman, dan terpercaya bagi publik maupun semua yang ada di internal KSO. Dan yang tidak kalah penting, dengan penerapan SMKI, secara tidak langsung dapat menambah income atau profit bagi KSO SCISI. Itu harapan kita bersama tentunya. Oke, Pak Rustam, kalau bisa dirangkum nih dalam satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang Pak. Apa arti sertifikasi ISO 27001-2022 bagi KSO SCISI dan seluruh insan di dalamnya? ISO 27001 versi 2022. Ini bukan hanya merupakan sertifikasi, tapi komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang berkelanjutan. Begitu, Mas Denis. Baik, terima kasih Bapak Rustam Effendi atas penjelasan dan informasinya untuk Sobat dan Insan KSO SCISI. Sampai jumpa di podcast Sisi Talk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.